Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberi rahmat kepada kita, yaitu nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan LPMS walaupun lewat daring. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan sampai alam yang modern ini. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat di akhir zaman. Gimana kabarnya anak-anak? Selamat datang di kegiatan LPMS. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi masih bisa ada kegiatan LPMS. Masih ingat saya? Kemarin kan sudah ada perkenalan. Mari kita ingat kembali. Nama saya Asmia, tanggal lahir 24 November 1976, tempat Jalan Pramuka, RT 4 RW 3, Karangrena, Maos. Riwayat pendidikan TK di Dharma Wanita Karangrena, SMP di SMP Negeri 2 Maos, SMA Yabagi Kesugihan Cilacap, kuliah Universitas Muhammadiyah Purworejo, jurusan Pendidikan Matematika. Kalian tepat sekali memilih SMA Yabagi untuk bersekolah, karena di SMA Yabagi itu ada pendidikan formalnya, ada pendidikan yang prosus. Kalau yang ingin menghafal Al-Quran di sini tersedia, atau yang akan mengaji kitab-kitab juga tersedia. Di sini saya akan mengisi LPMS tentang cara belajar yang efektif. Gimana anak-anak, sehat? Semoga sehat semua nggih. Nah, lanjutkan. Cara belajar efektif menggunakan pendekatan metakognitif. Pentingnya memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Apa itu belajar efektif? Ada yang tahu? Nah, di sini perhatikan, belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, hasilnya yang maksimal. Mengapa siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien? 1. Keberhasilan, kesempurnaan. Nah, itu. Mengapa harus terjadwal dan menyenangkan? Dalam bekerja, otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Kalau kondisi fisik kita capek, otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal, informasi yang kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Akibatnya, informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita dipergunakan lagi saat kita membutuhkannya. Ingat, belajar ngebut semalam itu tidak efektif, tidak bermanfaat buat siswa.
Nanti pagi-paginya itu kalian malahan ngantuk, tidak ada yang tersimpan. Apa saja yang harus diperhatikan dalam belajar efektif? Perhatikan dirimu. Bagaimana emosimu? Emosi positif, kekuatan otak, keberhasilan, kehormatan diri. Nah, itu kalau kalian emosinya positif, nanti kekuatan otaknya juga positif, nanti akan keberhasilannya juga bagus. Nah, suatu keberhasilan itu menunjukkan kehormatan diri. Tapi kalau kamu emosinya negatif, itu nanti biasanya menjadikan suatu penyakit. Perhatikan dirimu. Ciptakan minat dalam dirimu dengan bertanya, apa manfaat bagiku? Apa manfaat bagiku? Ciptakan dalam dirimu dengan bertanya, apa manfaat bagiku? Kalau belajar seperti itu, biar nanti ada motivasi. Perhatikan dirimu, temukan gaya belajarmu. Apakah kamu suka mencoret-coret ketika bicara di telepon? Apakah kamu berbicara dengan cepat? Apakah kamu lebih suka melihat peta daripada mendengarkan penjelasan? Nah, ini yang namanya gaya belajar visual. Visual itu senangnya seperti itu. Kamu mestinya coret-coret apa yang dipelajari atau didengarkan. Nah, lebih suka memetak daripada mendengar, melihat peta daripada mendengar. Itu belajar, gaya belajar visual. Nah, yang gaya belajar yang lain, apakah kamu suka berbicara sendiri? Apakah kamu menyukai ceramah atau seminar daripada membaca buku? Apakah kamu lebih suka berbicara daripada menulis? Ini namanya gaya belajar auditorial. Beda tadi visual itu dari penglihatan, kalau yang auditorial itu mendengarkan ceramah, menyukai ceramah atau seminar atau gaya hidup selanjutnya, gaya belajar selanjutnya. Apakah kamu berpikir lebih baik ketika kamu bergerak atau berjalan? Apakah kamu banyak menggerakkan anggota tubuh ketika berbicara? Apakah kamu merasa sulit untuk duduk diam? Ini gaya belajar kinestetik. Nah, itu ada 3 gaya belajar. Perhatikan bagaimana kemampuan belajarmu, berapa lama waktu yang kamu butuhkan. Perhatikan lingkungan. Pilihlah tempat yang menurutmu nyaman untuk belajar. Gunakan musik. Tanpa musik
denyut nadi dan tekanan darah meningkat. Gelombang otak semakin cepat, otot-otot menegang. Dengan musik, denyut nadi dan tekanan darah menurun, gelombang otak melambat, otot-otot rileks. Tahu dapat, yang pertama berarti sulit konsentrasi kalau menggunakan musik. Yang kedua berarti kalian itu dapat konsen dengan musik. Berarti bisa belajar dengan musik. Ada anak yang bisa belajar dengan mendengarkan musik, juga ada anak yang tidak bisa belajar dengan mendengarkan musik. Teknik apa yang kamu gunakan? Mencatat bebas, peta pikiran. Contoh peta pikiran. Nah, itu lihat di peta sukses untuk belajar. Pra belajar, ada motivasi, gaya belajar senam otak. Nah, tadi kan ada gaya belajar 3, 1 apa tadi? Visual. Yang kedua auditorial. Yang ketiga kinestesia. Nah, dari itu nanti pertama doa, terus posisi. Nah, posisi dalam proses belajar nanti, karena setiap anak itu berbeda gaya belajarnya, ada teknis mencatat bebas, peta pikiran atau lingkungan. Boleh jeda dalam proses belajar, jeda dulu. Yang senang ngopi yang ngopi, yang senang teh ya boleh ngeteh atau makan apa. Nah, terus lingkungan pasca belajar direview biar nanti ada yang ingat kembali setelah yang apa yang dipelajari diperlukan. Nah, setelah itu baru senam otak. Nah, senam otak biar nanti otaknya enggak capek, enggak tegang. Kalau otak capek, tegang, kan nanti kalian bisa sakit. Senam otak itu diperlukan. Apalagi yang perlu diperhatikan, lakukan senam otak sebelum atau sesudah belajar. Tadi sudah disinggung dalam proses belajar. Cari sumber belajar lain. Bacalah buku-buku lain yang menunjang, majalah, koran, pergi ke perpustakaan. Pengaturan jadwal belajar efektif. Beri waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan hiburan. Itu diperlukan sekali. Beri waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan hiburan. Kalau kurang tidur, nanti biasanya ngantuk, terus tidak bisa konsen untuk belajar. Kalau kurang makan, ya nanti gizinya itu tidak seimbang. Dan kegiatan hiburan itu untuk nanti biar fresh otak kita, tidak belajar terus enggak, tapi diatur. Yang kedua, prioritaskan tugas-tugas. Yang utama tugas-tugas kamu apa dari sekolahan itu prioritaskan. Setelah pulang sekolah, tugas kalian pertama pulang sekolah sudah, kalau di SMA ya Bakti kan sudah ada sholat duhur, terus pulang makan, nah istirahat sebentar, baru tugas-tugasnya dikerjakan. Ketiga, luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum kelas. Atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah kelas.
Ingatlah bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa terjadi dalam waktu 24 jam tanpa review. Berarti harus direview. Rencana belajar efektif. 1. Jadwalkan waktu 50 menit untuk setiap sesi belajar 50 menit. 2. Pilih tempat yang nyaman, tidak mengganggu konsentrasi untuk belajar. Terserah kalian mau belajar di mana, yang penting nyaman bagi kalian. Rencana juga deadline, rencanakan deadline-nya. Jadwalkan waktu belajarmu sebanyak mungkin pada pagi atau siang atau sore hari. Jadwalkan review bahan pelajaran mingguan. Hati-hati, jangan sampai diperbudak oleh jadwalmu sendiri. Membuat rencana belajar efektif. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sebelum kamu merencanakan. Apakah kamu suka membaca, bercerita, menghafal? Kamu lebih suka belajar kelompok atau belajar sendiri? Apakah kamu tahu teknik mencatat yang baik? Kamu butuh banyak atau sedikit waktu untuk belajar? Apakah kamu membaca sumber lain selain buku pelajaran? Apakah kebiasaan belajarmu dapat membantumu sukses? Gimana kabarnya anak-anak? Masih mengikuti? Ayo kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, membuat rencana belajar efektif. Apa yang kamu lakukan sekarang pada saat belajar? Apakah kamu berhenti untuk meringkas? Apakah kamu bertanya jika tidak mengerti? Apakah kamu melakukan evaluasi? Apakah kamu perlu mendiskusikan dengan teman-teman? Apakah kamu harus mencatat atau memperlambat? Apakah kamu mengandalkan satu sumber saja? Apakah kamu perlu mencari sumber lain? Nah, apakah kerjaan kamu benar? Apakah kamu bisa mengerjakan lebih baik? Apakah kamu disiplin dengan diri sendiri? Nah, itu untuk belajar efektif itu seperti itu. Pertanyaan tadi, silakan kalian, kemampuan saya apa? Lah nanti kan biar kalian senang untuk belajar kan dengan diri sendiri kalian. Sekian dan terima kasih. Silakan nanti bisa kalian terapkan di rumah sekarang karena pembelajarannya nanti masih daring. Silakan belajar efektif diterapkan. Jangan kalau mau tes baru belajar semalam suntuk, tidak tidur sampai pas waktu mengerjakan soal ngantuk dan hilang semua. Itu poin yang kalian harus lakukan. Demikian dari saya. Sebelumnya saya mengingatkan kembali karena kalian masih di rumah belum dapat, semoga kalian selalu berdoa biar COVID-19 itu hilang dari muka bumi ini. Ya, kalian bisa menjaga kesehatan dengan cara gimana? 1. Mencuci tangan sesering mungkin dengan air yang mengalir dan sabun. Yang kedua, makan makanan yang sehat biar imun kalian itu sehat. Imun kalian itu
kebal lah, imun kalian kebal. Yang ketiga, kalau berpergian tutup masker, kamu harus ditutup harus memakai masker seperti ini. Nah ini Bu Guru walaupun enggak itu tetap setiap itu membawa masker kalau bepergian. Nah, yang ketiga, jaga jarak, jangan berkumpul-kumpul kalian yang enggak bermanfaat. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun juga diterangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan seterusnya, ulaika humul warisun alladzina yarisuna fil daus hum fiha khalidun. Di situ sadaqallahul adzim itu menerangkan orang-orang mukmin yang beruntung, di antaranya itu tadi walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, berpaling dari hal-hal yang tidak berguna. Juga sholatnya khusyuk. Nah itu tadi terakhir, akan mendapatkan surga firdaus, kekal di dalamnya. Cukup sekian. Bila ada kesalahan atau kata-kata dari Ibu Guru minta maaf. Kalau ada baiknya silakan ambil, itu datangnya dari Allah. Ada yang nggak bertemu sih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.